Halo semuanya, pada video ini kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat bagaimana proses evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan di SMP Negeri 30 Muaro Jambi. Evaluasi pembelajaran merupakan bagian penting dalam proses pendidikan karena digunakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Dalam kurikulum Merdeka, evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran, tetapi berlangsung secara berkelanjutan selama proses belajar mengajar. Menurut Ari Kunto tahun 2021, evaluasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan pendidikan. Nah, berdasarkan hal tersebut, kami melakukan observasi dan wawancara dengan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 30 Muaro Jambi untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi pembelajaran dilaksanakan di sekolah tersebut. Pertama, mengenai perencanaan evaluasi. Bapak Tarmizi menjelaskan bahwa evaluasi telah dirancang sejak awal pembelajaran. Guru menggunakan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik sebelum materi diberikan. Selain itu, penyusunan evaluasi selalu mengacu pada capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Dengan demikian, bentuk evaluasi yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kedua, mengenai pelaksanaan pretest dan posttest. Pretest dilakukan melalui pertanyaan pemantik pada awal pembelajaran. Misalnya, guru menanyakan kembali materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa. Sementara itu, posttest tidak selalu berupa tes tertulis. Guru dapat melakukan evaluasi melalui tanya jawab, refleksi bersama, maupun penyimpulan materi di akhir pembelajaran. Ulangan harian biasanya dilaksanakan setelah satu bab atau unit pembelajaran selesai. Ketiga, mengenai metode evaluasi. Guru menggunakan berbagai bentuk evaluasi, baik evaluasi tertulis maupun lisan. Evaluasi tertulis dilakukan mulai soal, pilihan ganda, dan esai. Namun, guru lebih sering menggunakan soal esai karena dianggap mampu mengukur kemampuan berpikir kritis siswa, kemampuan menganalisis, serta kemampuan mengembangkan ide dan gagasan. Selain itu, guru juga melakukan penilaian proses dengan mengamati keaktifan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Keempat, mengenai aspek yang dinilai. Penilaian yang dilakukan tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau pengetahuan, tapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotor. Aspek afektif meliputi sikap, kedisiplinan, dan mampu bekerja sama. Aspek kognitif berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran, sedangkan aspek psikomotor berhubungan dengan keterampilan berbahasa siswa, baik secara lisan maupun tulisan. Kelima, mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan pada setiap pertemuan. Guru mencatat perkembangan siswa melalui buku penilaian yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Dengan cara ini, guru dapat memantau perkembangan belajar siswa secara lebih menyeluruh. Keenam, mengenai kendala yang dihadapi. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Waktu yang tersedia terkadang belum cukup untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran sekaligus evaluasi secara maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut, guru memberikan informasi jadwal evaluasi kepada siswa jauh sebelum pelaksanaan agar siswa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Ketujuh, mengenai tindak lanjut hasil evaluasi. Bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, guru memberikan program remedial yang difokuskan pada materi atau kompetensi yang belum dikuasai. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki strategi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Demikian pemaparan hasil observasi yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.